3, 2, 1, salam geledek. Wah! Halo sobat sang geledek dimanapun lu berada, apa kabar lu semuanya? Jumpa lagi dengan podcast sang geledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Hari ini gua kedatangan salah satu teman gua yang multi talent sih menurut gua ya, tapi terserah orang mau ngomong apa. Sobat gua yang multi talent, dia berkesenian dan cukup lama rule perjalanan dia di bidang kesenian. Frans, Hai. apa kabar Frans? Baik. Hai, gimana Bang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat-sehat lah. Keluarga gimana, Frans? Amin sehat juga, Bang. Frans, nama lu itu sebenarnya Frans atau ada kepanjangannya sih? Ada Frans. Sebenarnya aneh kan dari Sulawesi Utara. Oh, Jadi ada nama sebenarnya panggilan Sulawesi Utara itu namanya Hence. Jadi Frans, Hence, Raranta. Raranta itu fam atau marga gitu, Bang. oh berarti Raranta itu bagian dari PAM yang ada di Manado ya? Iya. Dari Manado ya? Iya, betul. Oh. Oh. Cuma ya begitu Bang, kebetulan habitat saya banyak lama nih di Marunde. Iya gua. Sobat sang geledek, gua kenal sama Frans ini sudah cukup lama. Dari zaman Festival Kampung Jakarta ya. Iya. Kita pernah kerjasama untuk bagaimana membudayakan Samra. Lu masih berkesenian Samra kan? Samra masih ya kebetulan karena memang Samra itu kan lebih ke tradisi gitu Bang. Jadi kita ya main all round aja, tapi kita tetap spiritnya semangatnya untuk melestarikan kebudayaan selalu. Dan Samra itu kita selalu kita angkat juga gitu Bang. Cuma ya maklum lah belum ada tempat yang oke gitu. Nah, banyak teman-teman sang geledek mungkin belum tahu nih Frans. Samra itu musik dari mana sih? Apa Betawi itu gimana kan nggak paham nih gua nih. Iya, iya. Samra itu kesenian Betawi udah menjadi warisan budaya Betawi. Itu perpaduan antara beberapa bangsa gitu ya, alkulturasi lah. Itu sejak tahun-tahun awal-awal 18 juga udah ada. Itu dari bangsa dari lokal sendiri dulu kita nih bangsa Melayu atau kita terus ada bangsa Cina, India, sama Arab dan Eropa. Itu. Kalau gua dengar Samra itu berasal dari musyawarah. Gimana sih? Iya, Yang ini pernah gua Samra baca. kan kebetulan kebudayaan Betawi itu kan multikultur, ada Arabnya, jadi dibilang Samra itu dari bahasa Arab itu samroh atau sambil musyawarah, kalau disingkat ininya kalau secara bahasa Arabnya berkumpul gitu. Nah itulah Samra, berkumpul. Nah orang-orang yang bersenian itu kan berkumpul tuh antara senian, ada India, ada Cina, dia bermain musik. Tadinya itu belum ada, kalau orang-orang sekarang bilang kan genre ya, ya mengalir gitu aja, alkulturasi secara alamiah gitu. Kolaborasi musik gitu ya. Itu Samra itu dari Dengan membawa kultur masing-masing, akhirnya bermusyawarah atau berkumpul menyanyikan sebuah kreasi, akhirnya lahirlah yang namanya Samra. Samra. Tapi emang kalau gua lihatnya lu hasil akulturasi juga Frans. Iya. Sebenarnya kumis lu kayak Joro juga bro. Itu pasti banget. Apa sih sekarang yang enggak yang original, hampir dikatakan udah tidak ada. Artinya semua bangsa, semua kesenian itu hampir ada perpaduan, perkawinan. Tapi ya yang terjadi yang dulu itu terjadi secara alamiah. Nah sekarang ini banyak yang namanya apa? Kalau orang kawinan tuh, orang kawin apa? Penghulu. Nah ini penghulu kebudayaan gitu, campurin. Sekarang udah ada terjadi seperti itu. Orang udah mengenal, oh di mix dengan ini. Setelah dirasakan ternyata enak. Kenapa enggak jadi sesuatu yang baru? Jadi
kesenian itu akan selalu berkembang ya Pras? Ya, dinamis. Dinamis ya. Dan seni itu kan artinya itu warisan budaya dunia. Setiap zaman dan orang dari manapun itu dia berhak. Itu saya pikir juga kreatornya atau senimannya juga akan rela gitu kalau semua dimainkan. Kayak kita di sini main drum atau alat ini lah. Iya. Ini kan Eropa nih. Di Eropa kok bisa sampai kemari? Iya. Kok bisa identik dengan kalau di sini Melayu? Iya. Udah dari Eropa. Nah sebelum akordeon ini di Samra yang pertama India dia makanya jenisnya keluarganya masih keluarga recorder gini. Itu namanya harmonium. Oh. Mainnya pun di tangan, nggak digendong, ini kan digendong, ditarik baru dimain gini. Oh, kayak Kadang di meja. kayak orang nenung ya. Ya, satu main ini, satu main. Karena dia dari angin. Oh. Kompaknya itu bilongnya angin. Sobat Sang Geledek, pertama gua kenal Pras ini kupikir wah jangan-jangan dia seniman yang bisa manggil-manggil hantu berlau ya. Gue kira yang narik-narik terus Pras. Itu seni buat sih. Iya, mungkin orang juga berpikir kayak gitu karena sering juga saya cerita tuh ya. Gue cerita bahwa musik itu adalah bisa juga sebagai obat atau artinya musik itu sebagai terapi gitu kan. Itu kan memang sudah ditemukan, itu bukannya cerita apa ini, cerita secara sains bisa dijelaskan secara empirik karena ada juga. Saya kutip ada itu dia seorang romo apa dia menemukan arsip medis sebelum Masehi tabib zaman dulu menyembuhkan orang itu dengan musik, artinya membaca mantra dengan nadanya harmonis, tiba-tiba dia ada ketenangan juga akan lebih mudah. Nah dengan musik ini juga bisa seperti itu. Berarti mantra juga sebenarnya bagian dari hasil kreasi ya? Iya, musik karena kan diucapkan, di keluar nada-nada yang ini. Pantesan aja Bing Slamet dung jempret. Golek main perut ya. Itu kepikiran ya? Masih ingat nggak sama Mbak Suri? Iya. Kalau nyanyi ulek ngenge, ulek lagi. Itu bagian dari Ya itulah. ini seni ya, khasana seni yang ada ya. Bahwa nada atau musik itu bisa sebagai jadi terapi. Bisa juga manggil-manggil gitu. Manggil orang, bukan manggil-manggil. Itu biasanya Frans kalau ya sini, sorry sebenarnya. Biasa kalau nongol sudut bolong ya, itu pasti ada musik-musik Jawanya ya. Oh iya. Disambung-sambungin sih dia. Ya musik itu kan bisa sebagai suspense ketika kita membuat satu cerita, film atau teater itu penguatan untuk mendramatisir suasana. Ya. Nah itu kan bisa membangun itu. Dan ternyata agama juga banyak di musik-musik Ya, juga. awal-awalnya ritual manusia mengenal ritual, mengenal agama kan dengan musik, dengan bunyi-bunyian. Dari zaman orang zaman purba loh, belum pakai baju. Akhirnya orang mengenal bahwa temannya, rekannya atau saudaranya meninggal harus dikubur. Orang belum mengenal kebudayaan yang lebih jauh. Mengenal kebudayaan baru, oh harus gini. Dia mengenal ritual bunyi-bunyian. Coba Sobat Sang Geledek sampai sedalam itu dia menjelaskan sama kita nih. Gua sendiri bingung sejarah seperti apa. Nah kalau lu sendiri nih Frans, main Samra itu sejak kapan sih Frans? Yang gua tahu lu kan bisa main teater, main musikalisasi dan lainnya ya. Nah maksud gua waktu lu main Samra ini sejak kapan gitu? Samra dengan main pakai akordeon, gue main akhir-akhir 90-an lah. Gue megang alat ini dan sampai sekarang alat ini belum pernah ganti-ganti, makanya alatnya udah cukup ini, harusnya udah dimuseumin. Gitu ya. Pakai sio ya? Iya. Beberapa kali kok cebur, nyelam segala macam. Ya. Karena nggak ada yang apa ini ya, terpaksa lah kita modif sendiri, benerin sendiri. Karena sedikit banyak gue belajar tentang organologi akordeon. Jadi gimana bentuknya, gimana mekanismenya dia bekerja, dari suara ditarik. Akhirnya pelajarin dalam-dalamnya tuh ada pipa, ada mekanik, ada apa, terusnya udah pernah buka semua. Ibaratnya lu kawin dah sama Kira-kira. sama si akordeon ya. Nah, akordeon sendiri ini
alat musik dari mana sih, Frans? Kalau ada literasi yang sedikit gue baca sih, yang mengembangin pertama itu di Jerman tahun 18-an menjadi industri, tapi di Eropa semua pakai, mulai dari Itali ada produknya sendiri, Prancis, Belanda, Jerman, sampai ke Rusia, Kazakhstan ada, sampai ke Amerika Latin, di Brasil ada semua Oh produk-produk. iya, gua kalau denger musik-musik Latin ya, Nah, sambil main dia sepatunya bunyi tek 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 gitu ya. Iya, Oh. main musik rumba, samba, salsa, itu lebih ciri khas seperti itu. Sampai ke Timur Tengah, Arabian pakai Akordeon. sampai ke kita. Cuma kita nih di Indonesia nggak ada bang yang produksi ini, ya akordeon. Kalau di Indonesia alat-alat yang dari Eropa, artinya kita adopsi dari sana, seperti biola, bass, gitar bisa produksi. Kita belum ada yang produksi. Kalau nggak salah di Asia cuma yang produksi itu Cina sama Jepang. Cina sama Jepang. Udah saking susahnya tuh ya. Jepang ada Yamaha, kalau di Cina tuh produknya ada Belly, Perot. Karena promo ya ini. Gak apa-apa ini. Ya, Sobat Sang Geledek ini kan menambah ini, Frans. Iya. Pengetahuan Iya. Sobat Sang Geledek bahwa akordeon itu alat musik yang nggak sembarangan juga ya. Nggak sembarangan dibuat. Iya. Ada ininya lah. Apa ya namanya ya? Gue juga bingung. SOP apa apanya ya? Iya. Akordeon, saya senang akordeon karena ini alat musik akustik dan soliter, portable, bisa dibawa kemana-mana. Kenapa saya bilang soliter? Dalam satu alat ini kita bisa ritme, bass, melodi sekaligus kita mainkan, sembari kita bernyanyi. Ya, itu kan tuntutan untuk combo kan, itu ada ritme, ada melodi, ada bass, ada perkusi. Perkusi kadang-kadang ya pakai kaki-kakinya udah Iya. jadi, udah solid main band sendiri. Kayak gitu. Nah, selain lu suka main akordeon, kegiatannya sekarang apa sih, Bang? Kayaknya gua menarik dulu pernah cerita, gua Iya. gini. Nah, Ya, kondisi sekarang ini ya sedikit lah kita bermain, berpengalaman. Bukan dibilang pengalaman, Tapi artinya kita kan merasakan. sebelum dilanjutin minum dulu. Oh, boleh juga nih. Air putih, cai bodas. Oh, ini lah air. Minum, Sobat Sang Geledek. Ya, dulu kan lu pernah cerita tuh ya. Wah, gua mau bikin ini, bikin nah. Selain lu akord itu, saat ini lu mau bangun apa sih? Artinya Iya. kegiatan lu apa gitu? Jadi saya tetap berkesenian. Saya membangun sanggar juga, membina adik-adik lah di teater. Mungkin juga ada tari, ada sastra, ada seni rupa, sampai ke yang kita bikin ini nih di sinematografi lah, belajar walaupun ada. Oh, iya, benar. Sifatnya saya memberikan motivasi gitu kan kepada teman-teman yang memang mau bergabung atau menginginkan kita atau saya ya di sana nih. Kebetulan saya sekarang lebih fokus di tempat kita nih di rusun, rusun Nagrak nih. Ayo, iya, Mana tahu ada yang mau bergabung silakan. Ya, Sobat Sang Geledek, kalau lu mau nambah wawasan, mau nambah cara berkesenian yang ya menurut gue sih dia multi talent, lu bisa nih ke Frans, rusun Nagrak ya. Iya. Nah, ini kepala dinas perumahan nih, ada seniman berbakat multi talent di rusun. Oke. Ya nggak? Satu lagi nih bang, mungkin siap. ya saya mau sampaikan. Kalau saya sebagai seniman, kita nih harus memang kita siap dari segala hal. Ya. Apapun kita harus siap. Jadi kalau prinsip saya bahasa seniman itu nggak ada kerjaannya, itu saya anggap bullshit. Ya. Saya main di Bintang 5, ada berapa TV, saya pernah di Trans TV 73 episode. Tapi saya juga masih singing on the road, di jalan. Jadi nggak ada kata tuh artinya nggak ada kerjaan. Iya benar. Nggak ada kerjaan. Ya memang motivasinya kita bukan melulu uang ya. Iya. Artinya kita bisa berkesenian, kita Iya. bisa masih eksis ya itulah. Oh iya, gue ingat lu pernah main sama Marginal ya? Oh iya. Lagi TV One ya dulu ya? Acara apa ya? Itu radio show. Radio show ya? Show itu gabung juga sama PMR,
PNR ya? Antar minum racun almarhum Budi ya kalau nggak Iya, salah. Budi. Nah, kebetulan dulu reunian aja itu. Oh. Saya bergabung sama Marginal tuh tahun 2011 sebenarnya. Oh. Kita sempat bikin hari Reboan, tapi itu ya enak aja sih sama teman-teman, Mama ya, Bobby gitu. Iya. Itu dulu ada Adit itu di cucunya Pramudia waktu itu. Oh. Sampai akhirnya mereka juga jalan-jalan lah ke Eropa. Ya. Sekarang kan PMR tinggal 3 orang nih ya. Oh iya. Om Hari, si Yang PMR ya? Oh, iya. Oh iya. Ada 3 orang itu PMR. Dan kemarin meninggal Om Budi sama adenya tuh. Iya, Duka cita juga kita Duka-cita. kehilangan Mereka rip ya. legend musik apa namanya, orkes ya. Orkes. Iya, Ya orkes itu ya. saya anggap juga itu adalah bagian dari Sambrah yang kita ini, artinya Oh. terusannya itu mengakarnya dari situ. Situ ya. Karena ya Sambrah ya gitu mengakar dari multikultur, dari beberapa bangsa, dan akar lokalnya adalah Melayu. Oh. Nah Melayu yang terus sampai ke Mas Abi, terus zaman Mas Haji ya, terus sampai ke tahun 70 kemarin zamannya Bang Haji, Oma Hiramal, dari pedangdut. Nah akarnya dari situ. Oh, dangdut juga ngakarnya ke Akar dari Melayu. Dari Melayu juga. gitu. Sampai ya abang-abang kita PMR kan orkes. Orkes. Ya itu saya mengakar dari situ. orkes sama dangdut beda ya? Iya. Orkes Atau- sama dangdut, artinya kalau orkes itu kan gabungan beberapa ini. Cuma dangdut itu kan lebih kepada genre yang setelah Samrah itu loh. Samrah akhirnya menjadi dangdut karena mungkin secara etimologi bahasa ada kendang itu ada yang tang, ada dut, jadi unsur Indianya lebih kuat. Wah, keren juga ya. Sobat Sang Gledek. Tuh, pengalaman Frans ini, waduh, bukan main bro. Sampai musik dangdut dia paham, dan lainnya paham. Gue senang nih kalau ngobrol sama dia. Gue pernah ngobrol sama lu jam 3 sampai jam 3 ya. Iya, benar. Buset. Ini gue seneng aja kalau dia ngomong, cara menjelaskannya itu masuk gitu ke gue. Yang ini gue apa ya namanya, awam ya, gue sebenarnya orang awam juga. Enggak juga kan. Nah, terus kayak gini, Bang Frans, Ya. cara main akordeon yang benar kayak seperti apa sih? Oh iya. Kan banyak katanya yang gue kan nggak tahu fungsinya nih. Praktekin ya. Ya itu. Nah, ini sih gue main akordeon terus terang aja. Iya. Gue belajar sendiri, gue gali sendiri, artinya gue punya pakem-pakem sendiri. Secara pakem-pakem di Eropa juga ada punya pakem sendiri. Nah, tapi akordeon ini kan ada 2 jenis, Iya. jenis piano sama jenis button. Button tuh tombol, kiri kanan juga tombol. Nah ini piano akordeon karena ini touch. Nah, gua. Sobat Sang Gledek, perhatikan cara main akordeon yang benar menurut versinya Bang. Oke, dari pertama kita coba dulu, ini ada yang namanya di kiri kita ini bass. Bass ya. Nah, Oh yang ini. ada bass sama chord. Kebetulan punya saya ini ada 120 tombol atau 120 bass. 40 tombol, 80 chord. Nah ini kita coba dari solo saya. Ya, ini. Baru kita main touch yang piano. Tadi in G, kita ke in D. Kita coba lagu Melayu ya, Melayu tapi Melayu Mas Abi ya, masih akar-akaran. Iya, Melayu. iya benar, oh, Bang Frans. Gue mau tahu nih, kan ada Sambrah Betawi, Oh. Sambrah Melayu. Lagu-lagunya kayak apa sih? Kalau Sambrah Melayu seperti apa? Sama Betawi seperti apa? Ntar dulu nih Bang, Sambrah Melayu, Sambrah Betawi. Sambrah itu sebenarnya akarnya Melayu. Melayu. Oh. Jadi memang dia udah satu akar lah, satu ini. Jadi
tapi punya ciri khas yang udah menjadi dibilang samrah Betawi gitu kan, atau Melayu lah. Kalau Betawi lebih ke bawah kan lagu-lagu kayak model lagu-lagu Betawi yang sering kita dengar. Itu samrah kita buat kayak jali-jali, ondel-ondel gitu. Kita coba lagu-lagu dari samrah. Karena nyanyinya tuh kenapa? Ciri khas lagunya itu memang di ondel-ondel lebih diciptakan sini. Ondel-ondel kan identik sama sini gitu. Oh. Jadi secara musikalitas musik itu ya sama. Nah, kalau Melayu, Melayu banyak unsur Melayu, masih akar Melayu atau Melayu akarnya udah lebih masih ke Melayuan, model Mas Abi atau lebih yang ini kan ada Melayu Riau. Memang unsurnya yang masuk ke Betawi duluan tuh Melayu Riau dengan tonil segalanya gitu. Melayu Riau. keren, Sang Gledek. Bener-bener dah, gua kalau dengar musik ini kayaknya enak dibawanya. Padahal ini satu alat doang ya. Iya. Gimana kalau diiringi sama musyawarahnya itu ya? Iya, samronya itu ya, samra atau musyawarah itu. Iya, samra itu ada unsurnya, alatnya. Apa aja sih? Tadinya awal yang lebih pertama populer tuh harmonium. Harmonium tuh masih keluarganya akordeon, cuma mainnya dia ditidurin. Iya. Kalau ini kan digendong. Ada biola, terus ada gitar, ada kelapa balap atau kalau bahasa Latinnya kabasa, kontrabas atau bass beton, sama ciri khas yang Betawinya itu gendang lontong atau gendang doblang atau bisa pakai biang rampak juga itu. Nah itu yang ciri khasnya. Nah ya kalau ke Melayu kan banyak kan dia pakai gendang Melayu, ya? Gendang rebana Melayu, atau kalau Medan atau di Delhi dibilang gendang papung, gendang Kalau kampung. sama kayak gedang hado kan gede juga tuh ya? Ah itu ya rebana biang lagi. Oh. Hado itu rebana biang, lebih rebana biang. Samra juga banyak, ada yang perkusian atau rebanaan juga dibilang samra, Bang. Terus ada juga gambus juga bilang samra, karena samra itu hakikatnya adalah ngumpul sambil bermusyawarah. Ketika mereka main musik kan ngumpul sambil musyawarah, makanya dinamain samra. Nah, pengalamannya suka duka sebagai seniman itu berapa? Waduh, kalau cerita suka sih banyak, ya beberapa lah. Kita ngikut-ngikut festival musik sampai ke Batam, Riau, festival musik lebih ke Melayu ya, bukan ke samrahnya, bukan tentang Betawian. Betawian sendiri saya pernah jadi juri APL 2SN tingkat SMP tentang tingkat DKI. Ternyata pemain samra di kalangan sekolah-sekolah belum banyak juga. Paling yang memang udah lumayan cukup itu ada gambang kromong, keroncong juga kurang. Yang paling lebih banyak kepada marawis, hadro masih ada. Padahal musim-musim Betawi itulah kan, samra, gambang kromong, ada hadro, ada marawis, ada kasida. Dulu juga ada macam-macam rebana biang. Nah, kalau tim. harapan
lu sebagai seniman nih, Nah, pada mungkin ya kita sih adalah kan seniman ini nggak ada JHT-nya ya, Iya. nggak ada asuransi dari negara, nggak ada. Harapan lu ke pemerintah apa sih supaya seni ini kalau saya Hmm. kalau memang benar-benar ini Samrah ini menjadi satu warisan budaya Betawi, memang karena dari umurnya aja cukup lama, awal-awal 18 sudah ada, bahkan sampai akhir 17-an sudah ada, karena memang itu kalau ini kesenian ini sebagai seni yang memang menjadi kebudayaan atau sudah apa ya, membumi di sini. Kalau benar-benar mau fokus, coba dibuat program sebagai kurikulum dasar untuk sekolah-sekolah Wah, keren. SMP itu Bang, SMA diajarkan bahwa kita pengenalan kebudayaan dari situ, karena identitas bangsa itu memang dari budaya. ya Saya pikir berangkatnya kebangsaan ini dari situ, selain teritorial, ya ya kan, ada masyarakat. Apa yang membungkus itu kalau bukan budaya? Dalam satu bumi yang sama, itu ada kesepakatan, bahasa satu, tanah satu, kebudayaan kita satu. Kita berangkat dari kebudayaan bangsa ini. Memang harus, mau nggak mau kita harus memang akui itu, jangan lupakan sejarah. Sejarah, ya, Iya, benar-benar. Bang. Justru Merah. penyemangat itu musik ya, ketika lagu Indonesia Raya Ya, itu musik Bang, yang nemenin zaman kita ini, peristiwa apapun dulu lagi dijajah, apa ini musik ini yang menemani kita. Kok sekarang udah mantap, udah modern segala macam dicampakkan begitu. Habis manis sepadi buang, kayak Iya. lagunya Mas Abi, Harapan Nampak. Kayak gitu ya. iya iya oke, sobat sang geledek, bahwa kita jangan pernah meninggalkan seni dan budaya warisan leluhur ya bangsa, karena dengan berkesenian, apalagi Indonesia menuju masyarakat berkebudayaan, maka sangat penting ya Iya. apabila sejak dini anak-anak kita dididik tentang bagaimana mengetahui tentang akar budaya nenek moyangnya, musiknya, dan itu akan terakulasi ke etika akhirnya ya. Etika kita ketika mereka bergaul dan lain-lainnya ya. Ya. Nah, itu saja sobat sang geledek, ada pantun nih saya Siap. untuk sobat sang geledek semuanya. Ke pasar ikan bareng si Mireh. Gua Betawian nih bro. Nah, pakai sepatu kulit buaya kecil. Nah, mari kita lestarikan musik Samrah karena masuk warisan budaya. Om Frans, karena ini mau Idul Fitri, Oh iya. saya betul, mohon betul. maaf lahir Ya, batin sama ya. untuk apa, buat Sobat sang geledek. sobat sang geledek juga kita mohon maaf lahir batin, minimal walaupun masih suasana Ramadan, sebentar lagi akan memasuki Lebaran ya Bang ya. Saya mohon maaf kepada sobat sang geledek semua yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Oke, terima kasih. Salam sang geledek.